Baik, ini kita rekam rekan-rekan ya. Terima kasih rekan-rekan, saya lanjutkan lagi. Eee, Fase pelaksanaan ini tentu kita diharapkan tenang, teliti, taktis, dan pada saat ujian berlangsung rekan-rekan ya. Ini banyak baca pertama instruksi dengan cermat, jangan terburu-buru, pahami Dan nggak ada suaranya. Nggak kedengaran suara. Tidak kedengaran suaranya. Lagi mati lampu katanya. Suaranya hilang, Pak. Tak ada, suaranya hilang di sini. Mati lampu, Bu. rekan-rekan ada kendala sedikit, mati lampu, jaringan saya mati, WiFi saya ini terpaksa pakai hotspot, mudah-mudahan nih bisa. Alhamdulillah nih tetap standby ya.
Alhamdulillah tidak terlempar, alhamdulillah. Biasalah tuh ya. Ini cobaan nih. Alhamdulillah saya pakai di laptop satu lagi yang standby nampaknya ya. Oke, apa suara saya bisa didengar rekan ya? Jelas ya? Udah jelas-jelas Pak. Oke, kita gas lagi ya. Nampaknya mati lampu semua nih. Untuk mengalih nih. Oke, kita lanjutkan. Tak apa-apa dalam kondisi mati lampu ya, mudah-mudahan ya. Kawan-kawan yang pakai ini, yang pakai laptop dan lagi sebagainya, ya mudah-mudahan baterainya cukup nih. Ya, kawan-kawan pun masih banyak yang dalam perjalanan masuk ke ruang Zoom kita. Oke, kita admit dulu rekan-rekan yang masih standby nih. Ya, ada yang sedang bawa masuk dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jaringan tidak ada masalah ya. Bismillah lah, mudah-mudahan. Ini sangat penting materinya, sebetulnya materi final nih rekan-rekan ya. Jadi sangat harus saya sampaikan. Ya kalau tak terselesaikan nanti ada yang kurang lah bagi saya kan itu. Suaranya Pak Gun. Suara Bapak terlihat. Ya. Oke Kak, thank you. Baik. Kita lanjutkan lagi ya materinya. Agak sedikit karena yang di laptop satu ini agak lambat sedikit ya Kak. Mudah-mudahan tidak ada masalah lah di malam ini ya. Oke, bisa dilihat ya materi yang saya share screen-nya tadi. Bisa ya. Oke, kita sambung ya. Ya, fase pelaksanaan tadi ya. Trik membaca soal ya, rekan-rekan ya. Pertama kita baca instruksi itu dengan cermat, jangan terburu-buru ya. Pahami yang apa yang diminta soal. Pilih salah satu, pilih yang bukan dan lain-lain. Itu yang jadi trik ya. Pilih salah satu atau pilih yang bukan ya. Kemudian temukan kata kunci ya, rekan-rekan ya. Kata kunci ini stabilo ya, distabilokan. Maksudnya kita tandakan secara ingatan kita, ya kan? Secara mental kata kunci utama dalam pertanyaan, apa subjeknya, apa yang ditanyakan, ya. Kemudian perhatikan negasi atau pengecoh. Nah, jadi pengecoh dalam soal ujian itu namanya negasi, rekan-rekan ya. Hati-hati dalam kata kecuali, bukan, atau selain ini adalah jebakan umum, rekan-rekan. Nah, ini perlu kita ketahui ya. Jadi saat membaca soal nanti, tengok ada tidak soal-soal yang modelnya gini ya. Nah, ini adalah soal-soal yang jebakan ya. Kemudian baca soal sebelum opsi jawaban. Nah, jadi kita baca soal dulu rekan-rekan, baru kita membaca opsi jawabannya. Pahami pertanyaan sebelum melihat pilihan jawaban untuk menghindari kebingungan. Kadang kita baca dulu pilihan objektifnya loh. A ini, B ini, C ini, D ini, misalnya. Rupanya itu akan membuat kita terkecoh rekan-rekan. Oke? Kemudian waspadai distraktor atau pengecoh. Akan selalu ada satu atau dua jawaban yang terlihat benar, tapi salah sebenarnya. Fokus pada konsep yang intinya ya, rekan-rekan ya. Kemudian cermati opsi terpanjang atau terpendek. Ya. Terkadang jawaban yang paling detail itu atau yang paling singkat itu adalah kuncinya sebenarnya. Gunakan ini sebelum trik pendukung ya, trik pendukungnya. Ya. Kemudian trik menjawab metode eliminasi rekan-rekan ini perlu juga kita sampaikan ya. Bentar ya, saya tarikkan dulu. Di opsi saya ini kecil ya.
Oke, mudah-mudahan tak ada masalah dengan jaringan gitu. Oke, baik ya. Jangan mencari jawaban benar ya. Sebaliknya buang jawaban yang salah dulu. Ah, kalau kita menjawab, jangan kita cari mana jawaban yang paling benar dulu rekan-rekan. Harusnya kita fokus ke jawaban yang pasti salahnya. Jadi kita eliminasi jawaban salah dulu. Ya. Kemudian jika Anda bisa mengeliminasi 2 dari 4 opsi, peluang Anda akan untuk menebak jawaban benar itu kita dari 25% sebelumnya menjadi 50%. Nah, ini peluang kita rekan-rekan ya. Ingat ya. Jadi jangan kita membaca soal itu langsung kita cari jawaban yang paling benar. Kita coba asah minda kita untuk mengeliminasi jawaban-jawaban yang salah terlebih dahulu rekan-rekan. Nah, gitu. Jadi opsi jawabannya ada 4, berarti kan sementara posisinya kan 25% peluang kita. Jadi ketika kita bisa mengeliminasi 2 jawaban yang pasti salah, berarti peluang kita benar itu 50% rekan-rekan. Itu. Oke, trik menjawab ya. Manajemen waktu ini dibutuhkan rekan-rekan. Ingat, alokasi waktunya ya. Rata-rata ujian di UT itu kita kan 90 menit ya dengan 50 butir soal ya. 30 sampai 50 sebenarnya ya. Maksimalnya 50 soal di soal objektif. Kemudian estimasinya kalau 50 soal tentu kita punya 1,8 menit per soal rekan-rekan. Untuk menjawabnya ya. Kemudian ingat jangan terjebak jika soal terlalu sulit, tandai jika bisa dan dilewati. Kemudian kembali lagi di akhir sesi ujian atau sebelum waktu sisa lah ya. Kita dapat kembali lagi kepada soal yang terlihat terlalu sulit tersebut. Nah, kemudian sisakan waktu untuk review ya, rekan-rekan 10 sampai 15 menit di akhir untuk mereview lagi jawaban-jawaban yang telah terjawab. Pastikan semua soal telah terjawab. Nah, ini manajemen waktu nih ya. Jadi kalau soal ujiannya ada 50 butir soal, berarti kita punya peluang 1,8 menit per soal untuk kita jawab rekan-rekan. Kemudian ingat, jangan paksakan diri untuk menjawab soal yang payah, yang menurut kita payah. Kita abaikan aja, kita selesaikan soal yang paling mudah dulu. Nanti kembali lagi di akhir sebelum waktu selesai untuk kita mereview lagi soal tersebut. Dan pastikan sisakan 10 sampai 15 menit untuk di akhir untuk review ya rekan-rekan. Karena mengingat saya sebutkan tadi karena kita ujian online, jadi waktu manajemen waktunya itu sudah tersistem rekan-rekan. Waktu itu akan mengundur langsung. Ya. Jadi nanti ketika dah mundur itu langsung mati, langsung terreject keluar kita. Berarti kita sudah dianggap selesai ujian. Beda dengan ujian UTM membulat. Nah, kalau UTM membulat agak berbeda. Ya, kita membulat waktu kita habis kadang ada sampai setengah jam lewat waktunya untuk kita tetap ujian. Sebetulnya peluangnya sama aja rekan-rekan. Nah, bahkan kita bisa terjebak di kondisi membulat dan lain sebagainya. Jadi makanya di UO kita efisiensi waktu, kawan-kawan ujian juga efisien ya, dan juga bisa menimbangkan waktunya. Jadi ketika waktu berhitung mundur tinggal setengah jam, berarti 15 menit untuk fokus menyelesaikan soal yang belum selesai. Kemudian 15 sisa waktunya tadi untuk mereview lagi, tengok jawaban-jawaban yang apakah sudah terjawab semua atau belum. Seperti itu. Nah, kemudian teknis ujian online ini untuk koneksi ya, perangkat kan, lingkungan ini dan fokus penuh ini adalah tugas kami rekan-rekan untuk mempersiapkan perangkat-perangkat tersebut. Jadi ini dah kami siapkan di sentral layanan tim Galis. Yang khawatir mudah-mudahan SMK 1 sudah mumpuni, sudah kita siapkan dan ready untuk menyambut kedatangan ujian UO mahasiswa universitas terbuka nantinya. Baik penutup, keberhasilannya adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Ini Sneka ya dari yang membuat kata-kata bijak ini. Keberhasilan adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Betul lah. Persiapan kita yang matang dan kesempatan kita yang penuh peluang yang besar. Nah, makanya timbullah kesuksesan atau keberhasilan. Baik, ini untuk materi yang pertama. Dan next kita lanjut lagi dengan materi kita yang kedua rekan-rekan ya.
Baik, yang materi kedua ini lebih upgrade ke soal ya rekan-rekan ya. Yang udah saya siapkan tadi ya. Nah, bisa dilihat ya share screen saya ini rekan-rekan ya. Bisa ya, oke baik. Tipe dan bentuk komposisi soal ujian universitas terbuka. Ini yang saya bilang tadi, kita langsung bedah ke soalnya. Jadi ini materi kedua ini kita langsung mengupas, membilah soal-soal yang akan UT keluarkan dan biasa UT keluarkan ya. Ini akan kita coba sampaikan. Jadi kawan-kawan bisa mempersiapkan segala sesuatunya lah nanti. Tipe dan bentuk soal ujian universitas terbuka ini umumnya didominasi oleh soal pilihan ganda atau multiple choice. Namun terdapat variasi bentuk soal lainnya seperti hubungan sebab akibat dan pilihan berganda tergantung pada skema ujian dan jenis mata kuliahnya rekan-rekan. Beberapa bentuk soal juga mencakup tes uraian juga ada ya, ujian esai itu ujian praktek itu ada tuh, ujian komprehensif atau sekarang namanya. Kemudian terutama bagian ujian yang tatap muka dan atau ujian khusus yang memerlukan analisis yang mendalam. Oke. Pandangan terhadap tipe dan bentuk soal UT ini ya. Soal pilihan ganda dinilai efektif untuk mengukur penguasaan konsep dasar ya. Konsep dasar dan kemampuan analisis cepat serta memudahkan proses penilaian secara objektif dan cepat ya. Variasi bentuk soal seperti hubungan sebab akibat, pilihan berganda memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap hubungan antar konsep, sehingga tidak hanya mengandalkan hafalan. Tes uraian esai biasanya digunakan untuk mata kuliah menuntun kemampuan berpikir kritis ya, sintesis dan argumentasi, serta memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengekspresikan pemahaman secara komprehensif. Nah, ini untuk apa ya? Untuk kemudian adanya 3 skema ujian, rekan. Adanya 3 skema ujian, ada ujian online, ada ujian take home exam ya. Oke, baik. Kelebihan atau kekurangan dengan soal berganda memudahkan pelaksanaan dan evaluasi, sementara variasi bentuk soal lainnya membantu mengukur kemampuan berpikir kritis dan analitis ya. Kemudian jika terlalu kekurangannya ada juga rekan-rekan tentunya dari sistem ujian ini. Ya, jika terlalu banyak soal pilihan ganda, ada risiko mahasiswa hanya mengandalkan hafalan dan strategi menjawab saja tanpa memahami secara mendalam, itu kekurangannya rekan-rekan. Kemudian sedangkan kalau penggunaan ujian esai dapat lebih menantang bagi mahasiswa yang kurang terbiasa dengan penulisan akademik, namun sangat bermanfaat untuk mengasah kemampuan berpikir dan menyusun argumen. Ini kombinasi yang UT tangkap ya, bahwasanya ada ujian pilihan berganda yang dimana bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan dan evaluasi dan variasi bentuk soal gitu ya, membantu mengukur kemampuan berpikir kritis dan analitis kalau soal pilihan berganda di UT. Sedangkan kalau ujian esainya ini lebih mengasah ke dan menyusun argumen ya. Namun secara umumnya rekan-rekan variasi bentuk soal ujian di UT itu telah dirancang untuk menyeimbangkan efisiensi penilaian dan pengukuran pemahaman konsep secara komprehensif serta memberikan peluang untuk memberikan akses bentuk ujian, kemudian memberikan ruang bagi mahasiswa dengan gaya belajar yang berbeda untuk menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Nah, ini sebenarnya mengapa soal UT itu seperti itu ya. Ya begitu kita baca aja kita udah disuruh berpikir dulu. Nah ini tujuan mereka merancang soal tersebut untuk menyeimbangkan penilaian dan pemahaman kita ya sebagai mahasiswa terhadap konsep dari jurusan atau ujian yang kita tempuh tersebut. Next kita lanjut. Tipe soal terkait ini langsung apa ya? Langsung kita kaji. Ini soal bentuk pertama, rekan-rekan. Jadi ada beberapa tipe bentuk soal di UT, kalau tidak salah ada 3 nanti nih. Pertama, tipe soal terkait pemahaman konsep.
Ini contoh soal ilustratif yang mencerminkan tipe pertanyaan yang mungkin kita temui ya, dan bagaimana trik dan presentasi tadi bisa diterapkan. Berikut adalah 3 trik contoh yang muncul berdasarkan strategi yang kita bahas ini malam ini tadi. Pertama, CP soal pemahaman konsep. Ya, ini trik kata kuncinya ketika kita bertemu dengan soal yang tipenya adalah terkait dengan pemahaman konsep. Ini contohnya mata kuliahnya pengantar sosiologi, topik soalnya tentang stratifikasi sosial. Nah, kita contoh soalnya ya, sistem pelatihan sosial dalam masyarakat yang memberikan kesempatan atau lebih rendah disebut A. Diferensiasi sosial, B. Stratifikasi tertutup, B. C. Mobilitas sosial, dan D. Stratifikasi terbuka. Nah, cara kita membedah soal ini rekan-rekan, ini adalah merupakan tipe soal yang terkait pemahaman konsep rekan-rekan. Ya, jadi kalau yang untuk tipe-tipe soal pemahaman konsep biasa mereka merujuk kepada materi-materi dasar rekan-rekan. Ya, jadi ini caranya trik temukan kata kunci. Nah, pada soal tipe pemahaman konsep ini kuncinya adalah kesempatan. Ya, kesempatan. Ya, memberikan kesempatan. Ini kata kuncinya di sini rekan-rekan, kesempatan ya. Jadi Pak, berpindah. itu ada screen-nya kami yang slide terakhir nih Pak muncul. Ya Kak? Slide terakhir yang muncul di kami pada terus itu Pak. Udah selalu ujian yang Bapak sampaikan. Oke, siap. Saya coba share screen lagi. Oke, sudah nampak? Sudah ya? Ini. Belum. Sudah, Pak. Ya? Sudah. Oke, Masih good. belum, Pak. Belum ya? Siap. Jaringan saya nih, Bang. Sudah nampak? Alhamdulillah. Lampunya bau hidup nih rekan-rekan. Jadi oke ya, udah nampak ya semuanya ya? Oke, kita lanjut. Baik, ini tipe soal yang sifatnya pemahaman konsep nih, ya. Jadi kita harus menemukan kata kuncinya lagi. Kata kunci pada soal tersebut adalah kesempatan. Berpindah ke lapisan lebih tinggi atau lebih rendah. Ini berarti ini kata kunci dari soal tersebut rekan-rekan. Nah, trik waspadai distraktor. Distraktor tadi apa namanya rekan-rekan? Adalah pengecoh, ya. Hati-hati dengan distraktor, ya. Itu merupakan pengecoh dari cara kita menjawab soal. Jadi caranya kita harus mencari jawaban yang salah dulu. Nah, oke. Kita harus cari jawaban yang salah, opsi jawaban salah. Pertama, A, diferensiasi hanya berarti perbedaan horizontal bukan tingkatan. Berarti ini kita eliminasi, berarti tidak benar. Berarti jawabannya salah. Yang B, stratifikasi tertutup adalah kebalikannya tidak bisa berpindah. Sedangkan pertanyaannya adalah berpindah, ya kan? Eliminasi. Berarti A dan B adalah opsi jawabannya salah. Sedangkan C, mobilitas sosial adalah proses berpindahnya, bukan sistemnya. Ini adalah distraktor yang sangat kuat. Nah, rupanya pengecohnya itu adalah berada di jawaban opsi C, rekan-rekan, mobilitas sosial. Jadi, kita harus berhati-hati. Nah, kembali lagi, mobilitas sosial ini adalah proses perpindahannya, bukan proses untuk kesempatan berpindah. Ya kan? Ini adalah distraktor yang sangat kuat yang sini, rekan-rekan. Jadi kalau kita tidak punya dasar yang kuat, pasti kita memilih jawaban C. Sedangkan C itu adalah distraktor, ya, ada pengecoh. Kemudian pilihan jawaban D, stratifikasi terbuka adalah sistem yang memungkinkan
untuk perpindahan atau mobilitas. Jadi pertanyaan kesimpulannya adalah pertanyaan menanyakan sistem pelapisan yang memberikan kesempatan, jawabannya paling tepat adalah D. Pilihan jawabannya adalah D ya, stratifikasi terbuka. Yang artinya sistem yang memungkinkan perpindahan atau mobilitas. Sesuai dengan kunci soal ini tadi adalah kesempatan bagi setiap anggotanya untuk berpindah dari lapisan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ini AC ini mobilitas sosial ini kalau kita tidak mencermati memang kita memilih C nih. Saya yakin dan percaya rekan-rekan. Rupanya C ini adalah distraktor atau pengecoh. Nah, jadi harus hati-hati ya. Ini tipe soal yang pemahaman konsep. Nah, jadi ada 3 elemen kok. Pertama, tipe soal terkait pemahaman konsep. Mungkin sudah paham ya. Nanti materi ini saya akan coba share ya. Materi dari malam pertama, kedua, dan ketiga sampai malam ini. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Tipe soal yang terkait dengan analisis kasus. Ini sangat banyak rekan-rekan, bahkan soal itu banyak sekali. Kadang setengah halaman dari monitor kita itu dia punya panjang. Nah, dia analisis kasus. Baik, dari tipe model soal analisis kasus ini ya, triknya kita harus baca soal dahulu rekan-rekan. Nah, jadi kasus-kasus yang panjang lebar kita bacakan dulu soalnya apa nih? Kasus ini soalnya apa? Jadi sehingga bisa memberikan peluang untuk bagi menjawab ya rekan-rekan ya. Bentar ya rekan-rekan ya. Bentar. Bentar ya, Bang. Oke, kita lanjutkan lagi, rekan-rekan. Kita lanjutkan lagi ya. Baik, oke. Jadi kalau kita jumpa pertanyaan soal bentuk kasus begini yang panjang lebar, itu harus baca soalnya dulu, rekan-rekan. Triknya itu ya, baca soal dulu. Ya, kita bacakan dulu. Tipe soal ini memberikan Anda skenario singkat dan meminta Anda menerapkan teori atau konsep. Mata kuliahnya contoh manajemen pemasaran nih, topik bauran pemasaran atau marketing mix. Ya, contoh soalnya sebuah perusahaan kopi lokal menunjukkan produk baru berupa kopi seduh dingin, cold brew. Mereka menetapkan harga 25.000 per botol dan menjualnya hanya melalui kafe mereka sendiri serta aplikasi ojek online. Mereka juga gencar berikan di Instagram, menggunakan influencer. Upaya yang dilakukan perusahaan tersebut merupakan bagian dari A. Segmentasi pasar, B. Analisis SWOT, C. Bauran pemasaran atau marketing mix, D. Riset perilaku konsumen. Nah, kita bedah soal analisis kasus ini, trik jawabnya. Triknya adalah baca soal sebelum opsi. Ya. Soalnya dulu ya rekan-rekan ya. Berarti posisi ini, upaya yang dilakukan perusahaan tersebut merupakan bagian dari, nah, gitu kan. Jangan panik melihat paragraf yang panjang. Trik temukan kata kunci, identifikasi elemen-elemen dalam kasus rekan-rekan. Nih, elemen-elemen dia pertama ada kopi seduh dingin, itu produknya ya. Kemudian 25.000 itu harganya, price ya. Sesuai dengan trik pemasaran itu kan harus produk, price, place, and promotion ya, seperti itu rekan-rekan ya. Kalau ini bagi orang ekonomi nih. Orang ekonomi sama administrasi bisnis pasti tahu nih ya. Kemudian menjualnya di kafe dan ojek online itu place-nya ya. Kemudian iklan di Instagram itu promotion-nya. Jadi analisis kumpulan dari produk, price, place, and promotion atau 4P, 4P adalah definisi intisari dari C, bauran pemasaran atau marketing mix. Itu jawaban. Trik eliminasinya, pertama kita harus berpenggal segmentasi itu adalah proses sebelum menentukan 4P. Analisis SWOT adalah analisis internal eksternal. Ya. Sedangkan riset konsumen adalah proses mencari tahu, bukan penerapan. Sedangkan yang ditanyakan adalah upaya, berarti yang diterapkan kan. Jawabannya adalah C, bauran
pemasaran atau marketing mix. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi kita harus mengeliminasi atau mengartikan dulu objek-objektif kita. Jadi pilihan-pilihan ganda yang diterapkan dalam soal tersebut harus kita telaah juga ya. Kemudian cari yang sesuai dengan trik jawab tadi. Kalau kita jumpa analisis kasus ini ya, kita cari dulu soalnya ya, soalnya apa nih. Kemudian baru kita cari kata-kata kunci dalam soal tersebut rekan. Nih ya, kalau untuk tipe soal analisis kasus. No problem cerita-cerita di kasus tersebut panjang, tapi selagi kita bisa menemukan kata-kata kunci di dalam soal tersebut, saya yakin dan percaya soal yang ditanya itu kan akan mix atau matching dengan kata-kata kuncinya sebenarnya. Nah, di situ. Ini ya, luar biasa ya, rekan-rekan ya. Jadi UT ini membuat soal sangat luar biasa, saya pikir ini penuh strategi dan mahasiswa harus punya strategi juga untuk menjawabnya rekan-rekan. Nah, ini secara logikal apa ya? Kalau ini kita kasih AI yang jawabnya, saya rasa belum tentu juga nih AI yang bisa benar menjawabnya ya. Jangan terbawa suasana juga kalau ketika pakai AI pula bisa mendapatkan jawabannya benar. Itu belum tentu juga rekan-rekan ya. Jadi kita harus tahu komposisi soal yang UT berikan. Nah, ini malam ini kita sudah mengupas sangat dalam sekali rekan-rekan. Ini tak ada pelayanan, bahkan di tuton pun tak ada seperti ini rekan-rekan. Ini materi ini sengaja saya bawa, saya sajikan kepada seluruh mahasiswa di wilayah sentral dan UT Bengkalis ya, untuk bisa ngupas, mempreteli ya tipe-tipe soal yang disajikan saat ujian di semester gitu itu. Nah, inilah dia seperti ini. Oke, next. Tipe soal yang negatif atau pengecualian. Nah, ini banyak nih. Seperti ini banyak rekan-rekan ya. Jadi tipe soal ketiga ini ya, yaitu soal negatif atau pengecualian ya. Triknya adalah perhatikan kecuali ya. Perhatikan bahasa kecuali ya, rekan-rekan. Nah, tipe soal ini sangat umum dan dirancang untuk menjebak biasanya pembaca yang terburu-buru. Mata kuliahnya contoh kita contohkan di sini administrasi negara, topiknya adalah prinsip tata kelola yang baik atau good governance. Ini contoh soalnya, menurut UNDP terdapat beberapa prinsip utama yang harus dipegang dalam mewujudkan good governance. Berikut ini adalah prinsip-prinsip tersebut, kecuali. Nah, biasanya kan kita menemukan pertanyaan seperti itu kan, kecuali. Nah, ini opsi jawabannya A, partisipasi atau participation, B, sentralisasi atau centralization, dan C, transparansi atau transparansi, dan D, akuntabilitas atau accountability. Nah, kita bedah soal ini. Trik menjawabnya adalah pertama, perhatikan negasinya. Ya. Langsung kita lingkari secara material kata kecuali. Itu negasinya, rekan-rekan. Kecuali, itu bahasa negasinya. Itu kita lingkarkan. Nah, logika kita berpikir, Anda sekarang mencari jawaban yang salah tentunya, atau yang tidak termasuk dalam prinsip good governance. Berarti yang tidak termasuk, ya, yang salah berarti kan. Nah, berarti kita cari jawaban yang salah nih, bukan jawabannya benar. Oke, itu kuncinya. Nah, kita analisa kembali terhadap opsi-opsi jawaban pada soal tersebut. Pertama A, ada partisipasi. Partisipasi yang ya tentu ini adalah prinsip dari governance ya, berarti itu bukan jawabannya. Yang C, jadi kita harus eliminasi rekan-rekan ya. Ingat, trik kita mengeliminasi opsi jawaban yang salah dahulu, yang pasti salahnya. Oke, itu keynote-nya. Oke, kemudian transparansi yang poin C, transparansi ini termasuk dalam good governance, itu yang benar. Ya, kemudian akuntabilitas juga sebagai prinsip dari good governance, berarti bukan jawabannya. Berarti jawabannya adalah B, centralization. Yang dimana ini adalah konsep penguasaan kekuasaan yang justru sering berlawanan dengan prinsip-prinsip good governance yang mendorong desentralisasi dan partisipasi. Kesimpulannya, karena yang dicari adalah kecuali, ingat, negasinya adalah kecuali, maka jawabannya benar adalah B, itu yang saran terbaik. Kemudian cara terbaik untuk mendapatkan contoh soal tentunya kita bisa juga latihan mandiri rekan-rekan ya. Latihan mandiri di buku modul dan lain sebagainya. Oke. Oke, kesimpulannya
Cara terbaik untuk mendapatkan contoh soal yang paling relevan, ya jelas latihan mandiri di buku modul kita rekan-rekan ya. Kemudian perhatikan rangkuman dan soal-soal tes formatif yang ada di akhir modul setiap modul kita tuh rekan-rekan ya. Kemudian naskah-naskah ujian yang bisa kita pelajari, boleh juga kita cari peluang-peluang yang sering keluar dalam bentuk soalnya. Oke, mungkin itu yang dapat kita sampaikan nih rekan-rekan ya. Tentunya nih kita udah kupas lebih panjang, lebih dalam, dan aktualnya udah seakan-akan kita udah di posisi ujian nih ya. Saya yakin itu menjadi senjata kita tentunya ya untuk menjawab soal nantinya. Ya, harapan saya pribadi selaku pelayanan di Sentra Layanan Cibalis, tentunya trik dan tips ini sangat penting rekan-rekan ya. Ingat ada 3 bentuk soal tadi, tipenya ada 3, ada yang analisa, ada yang pengecualian, ada juga yang studi kasus. Nah itu cara menjawabnya berbeda-beda rekan-rekan ya. Tapi tetap kalau soal objektif ini kita mengeliminasi opsi-opsi jawaban yang salah terlebih dahulu. Nah itu triknya ya. Nah, oke, mungkin kita sepakat nih semuanya ya. Kira-kira sepakat ya rekan-rekan ya. Oke, kita sambil sembang, kita siapkan untuk forum diskusi. Saya coba dicek kolom chat dulu rekan-rekan ya. Apakah ada yang bertanya dan lain sebagainya, ya kan? Oke, nampaknya tak ada yang bertanya nih ya. Oke, belum ada yang bertanya ya kira-kira rekan-rekan. Oke, silakan kalau yang nak tampil langsung di kolom chat, langsung boleh, atau langsung bersama-sama hidupkan kameranya, langsung kita berkomunikasi secara virtual, boleh juga rekan-rekan. Saya ikut passionnya rekan-rekan ya. Naila Sarika bertanya ya, tadi 3 poinnya apa aja Pak? Oke, Naila, saya ulang lagi ya. Naila tadi di Batam mati lampu ya. Ini Naila Sarika ini beliau di Batam sekarang ujiannya nih. Nah, mudah-mudahan ya, Nail tetap konsisten dengan ujiannya walaupun di Batam tak di Bengkalis ujiannya. Silakan. Begitulah mobilnya UT rekan-rekan. Bisa ujian di mana saja ya. Tapi di kesempatan ini kita untuk pindah ujian itu udah seperti yang saya sebutkan, kita udah dikenakan billing operasional pengalihan ujian. Oke Naila, perhatikan lagi ya tipe soalnya. Pertama, tipe soal pemahaman konsep. Ini nanti saya sharekan juga di grup kita nih, materi-materi kita nih ya. Jadi kawan-kawan bisa ngulang kaji lagi. Kemudian ada tipe soal analisis kasus. Nah, nanti bisa bacain ya. Saya tak ulang lagi ya, nanti bisa dibaca, nanti saya sharekan materinya. Kemudian yang terakhir tipe soal negatif atau pengecualian. Tapi yang jelas Nail, ini kita cara mengkaji menjawab soal ini, kita mengeliminasi dulu opsi-opsi jawaban yang salah, baru kita nanti bertemu dengan dua jawaban yang seiras dan kita yakinkan dua jawaban itu adalah mirip-mirip, tapi dari dua jawaban itu kita harus menentukan mana jawaban yang lebih detail dan lebih betul. Seperti itu. Oke, nah ya. Boleh ya. Kemudian Kak Nurul Sabriani bertanya, kalau ujian esainya macam mana Pak? Kalau ujian esai di UT, dia lebih ke aktual pemahaman argumentasi gitu Kak. Jadi kembangkanlah sesuai dengan pemahaman rekan-rekan, ya, sesuai dengan analisa-analisa yang rekan miliki lah.
soal esainya gitu. Biasanya gitu di UT. Kemudian, oke ya Kak Nurul Sabriani ya, kalau untuk esai itu lebih ke argumen kita, pemahaman kita yang sesuai dengan konsep yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya UT itu soal dia itu yang jelas bisa menakar pemahaman mahasiswa. Jadi banyaklah kita membaca, kemudian banyaklah kita berlatih-latih soal dan inisiasi itu salah satu untuk memperbanyak kosakata dalam eh, kita mentransformasikan atau mengeluarkan argumentasi kita, rekan-rekan. Oke, Kak Nela. Oke, untuk pertanyaan dari Kak Putri Dian Safria ya, untuk akses ujian soal-soal ujian terdahulu itu di mana, Pak? Nah, pertama di modul, yang kedua di tes subformatif dan tes formatif yang ada di akun tutorial online, rekan-rekan. Disitulah kita bisa mengulang kaji, ya. Kalau dibilang ada tidak website khusus untuk kita akses soal ujian UT, tak ada. Kalau rekan-rekan ketahui bahwasanya apalagi ujian UTM yang berbasis kertas, rekan-rekan, itu kalau setelah ujian kami harus memusnahkan soal tersebut, rekan-rekan, dengan cara dibakar. Nah, begitu. Kalau untuk akses ujian soal ujian, Kak Putri, silakan akses di buku modulnya. Di situ setiap materi BMP-nya tuh pasti tersedia tes formatifnya. Nah, disitulah kita ngecek ya, atau berarti soal-soal yang akan disinyalir akan keluar saat ujian nantinya. Oke, Kak Nurul Sabiani. Oke, lanjut. Ada yang bertanya lagi, rekan-rekan? Oh, ada dari Kak Rahmah, untuk mata kuliah web nilainya macam mana, Pak? Oh, oke. Baik, kalau yang untuk web itu akan dinilai dari skema tugas pelaporan dan yang diberikan oleh dosennya, Kak ya, Kak Rahmah ya. Jadi kalau untuk yang web itu biasanya dia akan diinstruksikan membuat laporan ya. Jadi dari laporan itulah yang akan memberikan nilainya, Kak Rahmah ya. Oke, ini Bang Akmam melanjutkan lagi pertanyaannya. Apa opsi Pak jika tertinggal tugas dan diskusi? Oke, untuk sesi 6 ya Bang ya. Kalau tugas Bang Akmam bisa memberikan kolom chat pada dosen penyebab keterlambatan kita Bang untuk mengirim tugas. Kalau yang didiskusi, rekan-rekan saya harapkan nanti rekan-rekan bisa memberikan bintang ya, bintang pada sesi diskusi tersebut dengan cara klik diskusi ya, diskusi tersebut kita klik, kemudian di situ ada nanti kita pada kolom di atas itu ada, di bagian atasnya itu berikan bintang, kita tandaikan aja seperti itu dulu untuk triknya ya. Kalau kita udah ketinggalan ya, saya biasa kita pakai seperti itu. Jadi dengan kita berikan tanda bintang pada sesi diskusi itu, biasanya kita memberikan eh, informasi ya, informasi dengan tutor tersebut, kendala gitu yang mungkin ada pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan dan lain sebagainya. Jangan lupa pertama chat dulu ya, chat dulu di cloud yang ada di uh, akun tutorial online kita tuh Bang Mam. Kemudian chat, izin Pak, mohon untuk tugas 3 dan diskusi 6 tugas 2 saya tertinggal Pak karena ada permasalahan dan lain sebagainya, ada kegiatan yang tak bisa ditinggalkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian barulah kasihkan pada kolom diskusi itu tanda bintang ya, Bang Mam ya. Oke, oke untuk Bang Mam ya. Oke, baik. Oke, Kak Rahma, berapa nilai web dan berapa nilai ujiannya? Nah, yang jelas yang telah saya sampaikan sebelumnya, nilai tugas itu cuma berkisar 30 sampai 50%, Kak. Selebihnya itu ada di web kita itu bernilai 30 sampai 50% saja. Oke?
Oke, kemudian Kak Mira bertanya ujian kali ini apa adanya esai. Jadi rekan-rekan untuk ujian esai tidaknya ya nanti di KTP ujian tuh rekan-rekan tahu tuh kodenya ada tuh. Ada kendala jaringan nampaknya. Oke, kita bacakan lagi kolom di chat apakah ada soal lagi. Oke. Jadi jangan takut, jangan khawatir rekan-rekan. Yang jelas kita masih ada 3 kali sesi Zoom lagi ya. Masih ada 3 kali sebelum prepare gitu untuk ujian ya. Ini akan saya setkan di awal Desember nanti, insya Allah. Jadi setelah kegiatan pencetakan dan screening validasi KTPU peserta ujian, kemudian persiapan batch EKTME ya, yang sedang kami laksanakan di kantor Salut ya bersama tim. Kemudian kami berharap untuk seluruh mahasiswa tentunya yang ujian di wilayah sentral layanan Tim Galis agar melakukan screening validasi kartu tanda peserta ujiannya supaya kami bisa memberikan akses mempersiapkan sarana pelaksanaan itu lebih maksimal. Kemudian langsung mengambil tanda pengenal e-badge EKTM ya langsung yang sudah kami persiapkan. Tadi sudah di-share EKTM yang batch-nya sudah selesai, itu boleh diambil. Silakan ya sesuai jam kerja. Kemudian satu lagi saya sampaikan juga buku modul yang masih banyak belum diambil kami mohon untuk segera diambil rekan-rekan. Besok saya sharekan lagi nama-nama yang belum ngambil itu ya mohon segera diambil ya karena tentunya rekan-rekan akan menggunakan untuk ujian seperti itu kan. Oke. Oke, Kak Putri tanya untuk terakhir screening KTPU dan eh, untuk KTPU screening kita targetkan tanggal 25 ya Kak ya. Tanggal 25 itu sudah selesai semua ya. Jadi kami di akhir November sudah persiapan final di lapangan aja persiapan untuk kelengkapan sarana pelaksana ujian ya. Komputer yang harus kami ready kan di SMK Negeri 1 Bengkalis. Jadi kalau dapat sebelum tanggal 25 sudah clear. Berarti ada waktu 1 minggu lagi rekan-rekan ya.
Kami mohonkan untuk segeralah bersama-sama kita untuk bersama-sama untuk menyiapkan kegiatan ini lebih awal, lebih maksimal lah. Ya. Kemudian EKTM batch juga kami targetkan bisa rampung di akhir November ini, dan untuk di Desember awal kita udah aman, kita udah tinggal persiapan aja lagi, kan? Persiapan ujian dan sebagainya. Begitu rekan-rekan. Baik, ada pertanyaan lagi kira-kira? Kalau tidak ada rekan-rekan, kegiatan Zoom kita akhiri sampai di sini. Ya, ingat kita masih ada sesi lagi di awal Desember nanti, ada 3 kali juga seperti ini kita buat berturut-turut 3 hari gitu buat. Mantap sikit kan, sambil bertemu dan sembang-sembang ya untuk persiapan ujian lah. Nah, targetkan kegiatan ketemuannya 1 jam atau 1 jam sedikit untuk kita pertemuan mematangkan persiapan ujian di lapangan nantinya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya sudahi kegiatan Zoom kita pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada seluruh mahasiswa yang hadir ya, yang hadir pada kesempatan Zoom kali ini ya, yang ikut dah saya record ya. Jadi saya tahu siapa-siapa aja yang datang, siapa-siapa yang setiap kegiatan ini hadir, ini kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya. Kawan-kawan yang sudah selalu berkunjung ke sentra layanan Bengkalis Negeri Junjungan yang sederhana sekali. Ini kami ucapkan beribuan terima kasih, sudah support tentunya ya. Kami mensupport rekan-rekan untuk menyelesaikan perkuliahan, dan rekan-rekan juga mensupport kami ya ketika kita memberikan informasi-informasi dan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya administratif, rekan-rekan andil, itu kami sangat berterima kasih sekali. Ya, mudah-mudahan kegiatan proses ujian kita ini lebih maksimal ya. Nanti materi saya sharekan insyaallah kalau tak ada ulang besok pagi ya, nanti saya kemaskan dulu materi-materi kita mulai dari malam pertama kemarin. Dan nanti saya sharekan juga link YouTube-nya. Jadi kegiatan kita ini sudah saya rekam, nanti saya sharekan di link YouTube. Jadi kawan-kawan bisa kapanpun mereply lagi ya kegiatan-kegiatan kita nih. Jadi jangan takut dan khawatir bagi yang tertinggal tadi kelas Mira ya. Nanti saya sharekan di YouTube channel Sentra Layanan UT Bengkalis. Ini sebagai bentuk apresiasi kami bagi rekan-rekan yang ingin mengulang kaji lagi terhadap kegiatan Zoom online yang kita lakukan. Jadi jangan khawatir, nanti saya kasihkan linknya, saya uploadkan dulu, mudah-mudahan nanti kawan-kawan bisa cek lagi. Jadi komitmen saya dan kami di Sentra Layanan UT Bengkalis, kegiatan Zoom ini akan kita rekam mulai pertama sampai terakhir, dan kemudian nanti akan kita upload di YouTube channel Sentra Layanan UT Bengkalis. Ya, rekan-rekan bisa memutar kembali dan bisa mempelajari kembali lah intinya gitu kan. Kalau yang belum berkesempatan bisa ikut Zoom, nanti silakan akses di YouTube channel tersebut. Baik, saya mohon maaf lebih dan kurang apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf sekali kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa ya. Terima kasih kami ucapkan ya, dan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, yang senantiasa mengikuti kegiatan-kegiatan ini bisa selesai tepat waktu dengan prestasi yang membanggakan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.